Ratusan rumah di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara kembali terendam banjir rob. Kondisi terkini di sana akan dilaporkan rekan Hasbiola bersama juru kamera Tri Hartanto. Selamat siang Hasbi, bagaimana kondisi terkini di kawasan Muara Angke setelah kembali terendam banjir rob? Ya, memang Helmut, semenjak semalam di pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, air berangsur-angsur meninggi. Lalu kemudian itu mulai surut di pagi hari. Kami juga tadi melihat bagaimana warga sudah beraktivitas seperti biasa dan sedia kala. Dan memang ini fenomenanya adalah fenomena gravitasi bulan yang akan berlangsung hingga nanti tanggal 31 Mei 2025. Dan titik puncaknya nanti tanggal 31 Mei, kami juga terus memantau bagaimana pihak BMKG ini terus menginformasikan mengenai hal ini. Begitu juga dengan pihak BPBD DKI Jakarta yang terus juga melakukan pemantauan baik itu secara langsung maupun juga melakukan informasi-informasi lainnya melalui kanal-kanal website mereka dan juga di platform-platform media sosial. Lalu kemudian memang ada sekitar 200 rumah warga yang terkena dampak dari banjir rob ini. Lalu kemudian kami juga melihat bahwa warga ini tidak ada yang mengungsi ataupun juga tidak ada tenda pengungsian yang disediakan baik itu dari BPBD DKI Jakarta maupun juga dinas terkait lainnya yang dibantu oleh pemerintah. Namun di sini warga lebih memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, artinya ada di rumah di lantai atas mereka. Mereka mengangkut banyak barang elektronik mereka yang berada di atas lantai rumah mereka ketimbang memilih pindah dari lokasi di RW 222 yang ada di Muara Angke Penjaringan ini untuk keluar wilayah mereka, akan tetapi mereka lebih memilih bertahan di rumah dan tidak melakukan aktivitas yang berlebih ketika air naik ataupun pasang. Lalu kemudian juga sejauh ini tadi kami melihat secara langsung bagaimana aktivitas mereka sudah berjalan normal, tapi warga ini menilai bahwa banjir akan masih terus berangsur, terutama di malam hari ketika nanti menjelang tanggal 31 Mei 2025 mendatang. Helmut. Berapa rumah warga yang tercatat di sana mengalami banjir? Kalau di RW 22 sendiri ada sekitar 200 rumah warga seperti yang tadi kami sampaikan, dan kemudian juga dari dampak banjir rob ini mereka tidak ada yang mengungsi begitu, mereka lebih memilih tinggal di rumah dan mengurangi aktivitas ketika banjir rob datang di malam hari. Akan tapi ketika tadi pagi menuju siang hari mereka tetap beraktivitas seperti biasa, baik itu di area pasar ikan maupun juga di area pelabuhan. Mereka beraktivitas seperti biasa dan juga tidak terlihat adanya genangan seperti malam hari. Dan di sini juga ada beberapa antisipasi yang dilakukan oleh warga. Mereka memantau salah satunya dari sosial media, baik itu sosial media BMKG maupun juga sosial media dari BPBD DKI Jakarta. Ya, Hasbi, artinya fenomena banjirop ini bukan hal yang pertama terjadi di sana. Ini biasanya warga memprediksi kapan banjir akan surut. Ya, karena memang fenomenanya ada dua hal. Kalau misalkan banjir rob itu ada yang disebabkan dengan supermoon seperti malam hari ini hingga tanggal 31 Mei mendatang, ada juga dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Nah, ini terus diantisipasi oleh SDA DKI Jakarta. Salah satunya adalah membangun National Capital Integrated Coastal Development. Ini adalah tembok yang menjaga pinggir-pinggir pantai di wilayah utara DKI Jakarta sepanjang 39 km. Ini memang sudah direncanakan dan menjadi proyek jangka panjang DKI Jakarta. Lalu juga ada pengendalian penurunan muka tanah, ini juga terus dilakukan. Jadi kalau misalkan Helmut dan juga pemirsa ini berada di Penjaringan maupun juga di wilayah Jakarta Utara lain, itu suka melihat adanya permukaan tanah yang ditinggikan atau permukaan jalan yang lebih tinggi dibanding permukaan jalan yang lain. Nah, ada juga genangan-genangan seperti genangan yang dari drainase ini menumpuk di tanah yang lebih rendah. Itu artinya memang adalah treatment-treatment yang diupayakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan ada satu lagi adalah Pemprov DKI Jakarta melalui SDA ini juga berupaya untuk mengurangi
adanya penggunaan air tanah dan penggunaan air pump dan pipa-pipa yang disambungkan agar masyarakat mengurangi penggunaan air tanah yang bisa menurunkan muka air tanah. Oke. Dan muka tanah seutuhnya agar di utara Jakarta ini tidak terus menyusut. Hasbi, terakhir, apa imbauan dari BPBD dan pemerintah setempat terkait dengan banjirop di sana? Ya, pemerintah memang terus melakukan upaya gitu, terutama mengenai informasi-informasi. Mereka juga bisa memantau baik itu fenomena alam yang diakibatkan oleh supermoon ini melalui BMKG. BMKG menyediakan dari situs mereka di website, di aplikasi maupun juga di sosial media. Begitu juga informasi mengenai banjir ini juga bisa dipantau melalui laman website dan sosial media di BPBD DKI Jakarta. Jadi mereka bisa memantau sekiranya kapan jam-jam air ini akan naik dan mereka bisa memperkirakan berapa tinggi muka air yang akan datang ke rumah mereka sesuai dengan jam-jamnya yang terus diupdate oleh para pihak ataupun juga stakeholder. Baik, warga diimbau untuk tetap waspada dan selalu melihat dari kondisi terbaru dari BPBD. Terima kasih jurnalis ANTV Hasbiolo dan Tri Hartanto melaporkan langsung dari Morangke, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali.